Tapi intinya kalau per wilayah itu lebih mengakomodir teman-teman nggak satu fakultas gitu loh, Dek. Ya kan? Ada hukum, ada psikologi, ada teknik, ada semuanya ngumpul jadi satu. Harapannya kan bisa membesarkan wilayah. Nah, contoh sederhana. Anakku mau magang itu loh, cari perusahaan susah. Coba kalau kita punya IKA. Gampang banget sebenarnya. Gampang banget kan? Mestinya ini loh. Gitu, tinggal milih mereka. Tinggal milih gitu. Sudah bikin kerjasama, ini punya IKA. Gitu kan harusnya. Terus bikin MOU. Dengan itu. Harapannya yuk, aku kan mesti ngomel-ngomel ya kalau suruh ngisi acara gitu. Ada kita loh gitu. Ada mbak-mbaknya, ada mas-masnya yang bisa ngomong gitu. Ayo ngajarin mereka. Mereka nggak ngerti apa-apa. Ngertinya ya itu tadi duit. Dia ngitungnya di atas angka loh. Aku kan bingung gitu pertama kali masuk gitu ya. Udah kebiasaan sama anak-anak kecil di SD yang bisa diatur. Ketika masuk ke lingkup mahasiswa, kok kayak gini? Dia sudah ngomong keuntungan saya segini. Ketika saya misalnya dia mau manggil Tulus untuk pandeminya. Sekian jual tiket gini. Sudah ngitung seperti itu. Kita dulu enggak ya? Kalau kita ngundang Iwan Fals zaman saat itu, EBIT GAD deh. Ya opo EBIT GAD itu sukses datang ke sini, ya sudah. Selesai. Kita bisa menghadirkan itu bahagia. Ya kalau nama anggota DPR, siap Bu, silakan Bu. Ya enggak lah. Enggak boleh gitu. Kan DPR itu kata anakku melayani. Oh gitu. Ngapain ada anggota dewan terus kita sibuk-sibuk kayak Siap. gitu. Dia ngomong kayak gitu. Lo terus gimana harusnya Mas gitu. Ya kan mereka wakil rakyat. Dia yang harus jadi jembatan kita untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Kita dulu mana berani ngomong kayak gitu. Betul. Iya kan berbedanya. Khusus kita bahas masih di komite. Isu yang sekarang terbaru untuk komite apa sekarang? Saber pungli. Oh. Baru sampai berjalan per hari sampai hari ini. Semua komite dipanggil untuk dibina tentang saber pungli. Ya itu tadi mungkin. Pancatai pungli itu di zaman dulu Mbak ya. Masih juga ya. Masih. Ini hari ini wilayah mana ya? Kedung Kandang wilayah mana? Belimbing. Jadi per wilayah kita dipanggil. Mbak ini perhimpunan komite Malang atau Malang Raya? Malang. Oh Malang. Coba Malang Raya. Saya mensuarakan di kabupaten Mbak. Masih ya banyak Mbak kabupaten. Wong kono menang-menang aja. Malang aja 259 sekolah ya SD. Di kabupaten masih banyak Mbak jadian. Ya kadang-kadang orang gini, Udin kenapa nggak ke kabupaten? Lah Malang aja ruwet. Gitu loh. Maksudnya Malang masyarakatnya sudah pada proaktif Mbak. Kabupaten itu masyarakatnya belum proaktif tapi banyak kejadian. Ya mudah-mudahan ini hanya asumsi saya tapi dari satu sampel saya lihat dari sekolah anak saya aja itu. Gimana sekolahnya? Nanti jangan bilang gak enak. Tadi ngomong aku sekolahnya mana? Karena nggak ada masalah. Kalau ada masalah juga sih Gabriel yang asas praduga terhadap bersalah. Iya sih. Jadi sebenarnya bukan salah ya. Hanya kesalahan administrasi mungkin dan tidak ada transparansi. Ya intinya sama aja. Sama aja kuncinya di situ. Kalau kita transparan kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Itu aja. Kayaknya kuncinya di situ semua. Ya kayak ini misalnya. Kalau komite sekolahnya aktif, ada sekolahnya mau roboh, kan bisa diajukan ke kelurahan lewat musreng. Tapi mereka nggak tahu. Inisiatif itu kan tergantung pengurus komitenya, Mbak ya. Apa jam terbang mereka kayak gini banyak juga belum tahu ada musreng, ada CSR. Iya CSR. Tidak hanya mengandalkan sultan, selain sultan. Iya CSR. Iya. Banyak aku dapat CSR. Nah itu keren kan Mbaknya soalnya. Singliani kan belum tentu seperti Mbak. Nah jadi kemarin itu kita bikin gini aja, struktur komite yang benar tak kasih bonus. Dan itu besok nanti anaknya kalau SD jadi pengurus komite, nah ikutin pola pikir kayak Mbak nih, belajar. Ini bagian yang mau ikut pengurus komite nih, pengurus komite yang kayaknya jadi percontohan ya kalau boleh tahu SD-nya. Iya. Benar kan Mbak? Benar. Saya dengar komitenya di SD-nya pengurusnya menjadi percontohan. Iya nasional. Karena menang ya. Nah itu. Jadi kalau mau belajar gimana jadi komite yang baik, yang transparan, yang bisa ada
hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua siswa. Jadi kita ini partner sekolah loh. Bener, partner sekolah itu maksudnya. Gitu loh. Jangan jadi kepala sekolah kedua juga. Kadang-kadang gitu kan. Oh, jadinya dua nakoda ya. Iya, kayak gitu. Kalau sudah merasa wah gitu. Makanya dalam peraturan Permendikbud itu kan ketua komite sekolah harus orang tua siswa aktif. Komposisinya 50% orang tua aktif, 30% pemerhati pendidikan, 30% tokoh masyarakat. Gitu. Mbak yang dari orang tua aktif? Bukan, ya saya kan? Sampai pemerhati. Enggak kan, dari orang tua aktif. Setelah anaknya sudah nggak semua di sana, masih diminta di sana, berarti sudah masuk kategori pemerhati. Pemerhati pendidikan. Nanti sudah lagi bukan pemerhati, Mbak, naik level, Mbak. Tokoh. Saya ini pengurus komite di provinsi loh. Nah ya itu makanya sudah tokoh, Mbak. Iya, maksudnya sudah tokoh Kota Malang. Mas Menteri itu bisa tersampaikan ke semua. Iya. Sudah bukan hanya pemerhati, sudah tokoh ini. Tokoh Kota Malang. Ada bocoran lagi selain, berarti kita sudah tahu nih ya, dari komite, pengurus komite dan pengurus komitenya Mbak ini pemenang di nasional komite dan sekarang jadi percontohan. Dan makanya Dandi kan sudah punya anak nih, bakal SD. Jadi pengurus komite, belajar dari Mbak Din dan gimana jadi pengurus komite yang baik. Bukan kumpul duit terus dimakan sendiri dan enggak lah, ikuti aturannya aja kan jelas. Gitu loh. Ya sebenarnya simpel aja sih, follow dan inisiatif, Mbak. Iya. Selain itu inisiatif bisa punya, kayak tadi tidak semua orang kalau sekolahnya rusak sebenarnya bisa punya pemikiran datang ke lurah atau datang ke camat, ada musren. Apalagi kalau di daerah itu kan ada dana kecamatan ya. Kalau kita berani ngomong kemanapun, ada sih sebenarnya. Kemanapun banyak nolong kok. Kalau orang ya basicnya organisasi dia tahu lah link kemana aja kan gitu kita mestinya. Berkumpul untuk bikin organisasi biar yang nggak tahu menjadi tahu gitu harapannya. Gitu. Mbak komite, nah dengar lagi nih bakal mau toko yang lebih lagi nih. Saya promo aja. Mbak Din calon dari anggota DPRD Kota Malang, bener ya? Dari Partai PDIP, daerah pemilihan Kendung Kandang. Nomor 8. Nomor 8. Saya hanya informasi nih. Baru tahu tadi. Baru tahu tadi. Saya nggak enak. Kalau promo boleh nggak ngelanggar nggak ini? Nggak tahu. Boleh nggak? Ngelanggar kayak ini. Ya, tapi ini bukan promo ya. Ini saya memberitahu Mbak saya. Apa namanya? Karena ya itu tadi. Karena saya mau dan peduli, bukan niatan saya untuk naik ke sana sebenarnya. Dan toh sebelum ada maju pun juga sudah melakukan aksi-aksi konkret untuk daerah Kendung Kandang sendiri ya. Dari dari organisasi Muhammadiyah aja sudah, dari endorse dari Muhammadiyah gitu ya. Yakin Mbak? Ini enggak apa-apa. Kan boleh. Boleh, oke. Oh, ini jadi ceritanya mewakili dari Muhammadiyah nih. Iya. Perwakilan Muhammadiyah maju walaupun masuk melalui partai PDI Perjuangan. Nomor 8 daerah pemilihan Kendung Kandang. Gitu. Terima kasih ya. Kalau yang lain sudah promo dari kemarin-kemarin, kalau saya ditanya promo apaan ya? Iya. Ya saya jalan aja. Maksudnya. Yang pasti kita doakan Mbak jadi, semoga jadi dan tidak lupa kalau sudah jadi ya kalau mau mampir lagi di studio kami, alhamdulillah. Yang kita bahas masalah tentang per-DPR-an dan pendidikan. Janganlah, basicnya berasal dari pendidikan, kemanusiaan, sosial, ya itu saja. Siap. Harusnya kan gitu harapannya. Semua orang yang duduk di dewan itu kan bawa visi misi. Ya, saya mau masuk ini Mbak lagi ya, menjelang nih Mbak. Jangan yang real ya. Enggak, simpel aja. Mbak, ini nih mau menjelang terakhir. Mbak sendiri sudah sekarang persiapan untuk Munas ya. Acara Munas sudah ada yang mau dijagokan siapa? Promosi. Siapa aja? Tapi siapa saja? Yang penting pasti, itu. Yang pasti dia mendukung kegiatan IKA alumni UMM. Kenapa? Karena UMM itu besar sekali. Betul, nah itu. Ya kan? Kalau kemarin pengurus IKA jadi ketua IKA hanya jadi ketua saja untuk pemenuhan standar akreditasi kampus. Ketika sekarang saya promo, ketua saya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan 2 periode. Sekarang beliau mau naik DPR RI nomor 4. Amin. Oh, ya. DPR RI dari DPR PKB. RI dari PKB. Nah, nomor ini 4. Kan berben nomor 4 wilayah
Pasuruan Probolinggo. Beliau sebenarnya sudah Dapil Pasuruan Probolinggo. Pasuruan Probolinggo sebenarnya nggak ada hubungannya lah sama Ika ngapain Iya gitu dong, ya. iya. Tapi kami masih tetap pingin beliau itu karena apa? Selama ini beliau support banget dengan kegiatan kami. Sudah berapa tahun beliau jadi? Satu periode kepengurusan 2018. Tanggal berapa sesuai nomor rekening berarti kita? satu periode itu 4 tahun ya? 5 tahun 5 ya. tahun, Nah, oke. Sesuai nomor rekening itu. Tanda jadi penting itu biar ingat nomor rekening kita, nomor rekening IKA itu kan hari jadinya pembentukan IKA kita yang beliau bersyarat kalau kita memang benar didudukan sebagai kepengurusan ya ayo kerja. Dulu ada IKA cuman tidak terlalu aktif ya? Ya berganti-ganti. Mungkin loh ya karena setiap universitas kan harus punya ikatan alumni untuk pemenuhan akreditasi. Itu sah-sah saja boleh resmi. Nah, kita juga di SK. Tapi semenjak dengan beliau ini Pak Irsad ini berjalan. Nah, sebenarnya kita mau melegalkan nama kita, tapi balik lagi terbentur nama Muhammadiyah. Kemarin saya sempat cerita, karena nama Muhammadiyah dikunci. Tadi di awal, Dima udah ngomong, nama kampus putih itu mungkin bisa kita naikkan di Kemenkumham, pakai nama itu aja, mungkin bisa jadi tidak akan di blacklist ya, karena mengandung nama Muhammadiyah tidak dibolehkan. Bahkan suratnya sudah saya sampaikan ke Ketua PP, ke Jogja, ke Jakarta, saya sudah naik sana. Dengan rekom Bapak Rektor sama Pak Ketua itu enggak bisa. Tapi Mbak ingat kan dulu kita dipanggil kampus putih kan? Iya. Lupa? Iya. Lupa enggak. Kampus 3 yang dibilang kampus putih. Iya, kalau kampus 3. Iya, kita dulu kampus 2 ya. Saya kuliah di kampus 2. Iya, sama, saya juga kampus 2, Mbak. Tapi ketika ini tadi ngomong kampus putih, Pak Rektor kemarin sempat nyeletuk. Pakai nama kampus putih aja. Iya, dulu disebut kampus putih, Mbak. Itu yang akan kita daftarkan mungkin setelah Munas besok di Kemenkumham. Iya. Biar nanti untuk kerjasama lebih luas dengan bank, kita nggak punya kekuatan hukum, nggak bisa. Walaupun bentuknya bukan yayasan. Kalau yayasan profit, ini adalah perkumpulan. Dan Mbak merasakan dengan beliau Pak Irsad sudah sejak menjadi ketua, apa progres yang Mbak merasakan? Oh ini kayaknya harus terus berlanjut karena soalnya pembentukan wilayah dan daerah itu lebih jadi ya terakomodir. Sebelumnya belum terakomodir. Sebelumnya kan ada. Jadi kan ada ketua fakultas fakultas gitu. Hanya berdasarkan fakultas saja. Ya, kalau kemarin gitu kita bentuk Banjakbar. Kenapa kok Banten, Jakarta, Jawa Barat, daerah ya kan? Terus kenapa seperti itu? Karena kita belum ngumpul. Nanti kalau udah besar biarkan mereka memecah sendiri. Tapi intinya kalau per wilayah itu lebih mengakomodir teman-teman nggak satu fakultas gitu loh deh. Ya kan? Ada hukum, ada psikologi, ada teknik, ada semuanya ngumpul jadi satu. Harapannya kan bisa membesarkan wilayah. Nah, contoh sederhana. Anakku mau magang itu loh, cari perusahaan susah. Coba kalau kita punya IKA. Gampang banget sebenarnya. Gampang banget kan? Mestinya ini loh. Gitu, tinggal milih mereka. Tinggal milih gitu. Sudah bikin kerjasama, ini punya IKA. Gitu kan harusnya, terus bikin MOU dengan itu harapannya sederhana aja, gitu aja. Terus yang sudah terbentuk adalah wilayah Banjakbar, Jawa Tengah dan sekitarnya, Semarang, Kalimantan yang paling besar. Kemarin kita dibantu. Sumatera belum, Sulawesi belum, Nusa Tenggara sudah. Nusa Tenggara mana nih? Nusa Tenggara Barat dan Timur dan jadi satu. Sekitarnya Bali, Nusra. Bali Nusra. Nah, jadi satu. Ada Mas Denny. Jawa Timur baru terbentuk. Ketuanya saja. Orang-orang banyak yang tokoh-tokoh dulu mantan aktivis di kampus dulu banyak di Nusra. Ada lumayan sih. Cuman kan dengan sudah punya pejabat-pejabat di sana loh, Mbak. Iya, makanya itu loh. Yang menghubungkan itu kalau kita ngomongnya fakultas kan berbeda. Dengan kita ngomongnya wilayah ya. Kalau wilayah kan lebih luas, lebih luas lagi. Harapannya sih kita bisa menginduk jadi satu. Kalau kemarin kan masih jalan sendiri-sendiri. Ya kayak misalnya gini yang di Kalimantan, kita dapat bantuan dari Bupati Kalimantan, bangunan sama tempatnya lahan 12 hektar, bikin Akademi Pertanian Milenial. Aku Desember ke sana sama Pak Rektor tak ajak. Ini dalam bentuk sudah jadi. Inilah ada eksistensi IKA tuh di sini nih. IKA. Jadi itu tinggal mengelola di dalamnya. Ya tinggal kampus silakan ngajar dengan dia punya. Sekarang kan aturannya nggak semudah itu. Oh ya. Jadi sebenarnya kan nggak bisa. Misalnya ada alumni kita di sana ngajar di Universitas 17, Universitas Muhammadiyah sana. Itu ngajar di sini belum bisa untuk jadi struktur. Jadi harus orang-orang yang benar baru. Kemarin kan harapannya aku di sana pegang di keuangan dan sebagainya untuk itu Akademi Pertanian Milenial.
Ternyata Akademi Pertanian Milenia, APM. Milenia. Terus itu dari IKA. IKA. Karena ya IKA organisasi di sana kuat banget dan besar sekali. Pejabat semua yang rata Iya. pengurus alumni IKA di sana. Iya. Mereka menyumbang itu tadi lahan itu. Lahan bangunannya sudah jadi. Itu hanya dikelola oleh IKA atau kerjasama dengan Muhammadiyah Malang sini? IKA. Nah kemarin Pak Rektor saya bawa ke sana bulan Desember. Harapannya kerjasama dong. Iya mestinya. Kan membuat yang baru. Akhirnya Pak Rektor bilangnya di sana, nggak tahu tindak lanjutnya, kan aku bukan orang intern di dalam. Kolaborasi ya. Pak Rektor langsung bilang ke Pak WR1 kalau nggak salah saat itu, bilang gini, Mas yang kerjasama Jepang dialihkan ke sini aja. Kan seperti itu toh. Kalau kita saling berkomunikasi sebenarnya per wilayah, yang di sana kurangnya apa itu harusnya kan dibantu di sini. Yeah. Terus satu lagi, kalau ada bilang Pak Rektor kok nggak support, ya harusnya dari pihak yang butuh dong, yang gitu. Pak Rektor dosanya banyak loh. Iya. Ya kan. Jadi pelatihan dosen, mungkin pelatihan ya strukturnya sana lah. Siapa pimpinan fakultas apa namanya, kalau akademi itu kan bukan rektor ya, ketua ya. Kalau akademi ketua institut. Ketua institut. Jadi komposisinya sudah ada, gedungnya ada, tinggal masuk. Ketua sampai sekolah tinggi. Sampai rumah-rumah dosennya sudah jadi semua. Anggaran dari mana itu? Lu dapat bantuan dari Bupati Kukar. Mereka punya anggaran sendiri pemerintah sana ya. Iya bantuan. Bantuan dari kaya loh, Dek. Oh iya. Kukar itu. Terus jadi mereka buka pengajar mereka newcomer. Belum. Nah ini belum yang. Nah ini nih bagi yang mau siap-siap tidak semudah mengajar. itu. Iya, di pertanian ya. Akademi Pertanian Milenia. Akademi Pertanian siap-siap di Kutai Kertanegara. Keren. Tapi tenaga pengajar belum ada. Sedang mau buka perekrutan. Iya. Nah, ini untuk mendirikan aja, kan harus ada akta pendirian. Jadi saya kemarin di sana rencananya cuma datang bersenang-senang acara reunian. Okay. Ternyata sama Pak Rektor udah tinggal dulu sampai penandatanganan selesai. Jadi pemberkasan selesai sama Pak Sekda sama semuanya, sama di bidang-bidang sana. Jadi saya selesai terus diteruskan, nggak tahu kemarin ternyata Ketua Ikatan Alumni Jawa Tengah sekarang dibirin. Itu bersedia loh, aku siap bantu kok kalau mau diterbangkan sana loh. Ini nih, enak ya. Kan gitu loh, harapannya kayak gitu. Dari IKA ini terjadi silaturahim, terjadi kolaborasi jaringan ya. Jadi sebenarnya gitu. Nek butuh tak bantu, tak butuh. Kenapa? Karena tentang jasa alma mater, logo itu semua harus dipatenkan dan semuanya. Lah aku kan nggak tahu kayak gitu. Saya sih siapa? Saya hanya penghubung. Dan kembali ke bahwa dari dengan kehadiran pengurusan yang terbaru ini sejak 2018 banyak aksi-aksi yang dilakukan membuat eksistensi dari IKA IBAMA ini. Emangnya kita pandemi 2 tahun. Gimana? Kita pandemi 2 tahun. Jadi kemarin sebenarnya programnya itu aku harus sudah seluruh Indonesia. Ya kan? Tidak maksimal akhirnya. Jadi 2 tahun itu kita nggak bisa terbang. Pasti. Nggak bisa kemana-mana. Tapi setidaknya kan dari kehadirannya pengurus melalui beliau Pak Irsyad, luar biasa banyak progres, ya kan? Gitu maksudnya Mbak toh. Dan harapannya progres yang sudah diletakkan ini sebaiknya tetap dilanjutkan, itu maksudnya Mbak. Pengennya gitu. Ya. Karena belum goal 100%. Pasti. Kalau sudah selesai mapan bener, monggo. Siap. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Mau di cloning di mana saja. Bahkan kita nggak malu kok belajar dari Kalimantan yang sudah sukses dan besar. Karena lebih gencar sana. Kenapa? Alumni di sana merasa persaudaraannya, keterikatannya lebih deket ya. Karena aku di Kalimantan semua kayak gitu. Jadi momen mengumpul bersama itu momen sesuatu yang spesial, dan akhirnya dari mereka kumpul itu bisa ide-ide baru, ide-ide bagus tuh kan muncul kayak gitu. Tapi kalau di Jakarta, Jawa Timur semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kalau nggak ada yang Noel kan nggak mungkin. Ya kota sibuk sih Mbak emang. Iya memang, saya paham gitu loh. Semuanya itu bingung. Padahal mereka cuma butuh gini. Lah aku nggak tahu detail sih, gitu kan? Ya kan? Iya. Kayak di Imam misalnya, iya Mbak siap bantu kan gitu. Saya yakin teman-teman tuh siap bantu. Siap bantu semua pasti gitu loh. Cuman akhirnya butuh wadah untuk mengorganisir semua itu dalam bentuk ikan. Nanti kalau sudah ada itu kan ada programnya. Betul. Minimal ngopi sebulan sekali. Iya. Ibarat kata sederhananya seperti itu. Siap, perintah Anda pasti ikut. Gitu. By the way,
Setelah lama nih, hampir sejam nih Mbak, nggak sadar kan? Iya ya. Iya Mbak, padahal perasaan Mbak ngomong padahal gitu-gitu aja ya, sejam loh Mbak. Random nggak jelas. Random. Gitu. Ngomong ngalur ngidul. Semoga gitu. jelas lah Mbak. Tapi terakhir Mbak asli mana sih Mbak Din? Saya Ponorogo. Oh Ponorogo. SD dulu di mana? Ponorogo. Ponorogo semuanya. SMP-nya Ponorogo yang viral kemarin, makanya saya diketawain orang-orang komite. Oh ya? Iyalah, komitemu iku ya opo SMP kan gitu. Saya ketawa aja. Yang pasti suaminya Mbak Din juga senior saya, mantan ketua Senat, ketua BPM. Senat lah. BPM dong Mbak. Senat dong. Mas Aris ketua Senat. Mas Aris ketua BPM Mbak. Ketua Senat Mas Afwan. Duh, Afwan itu adik Mas Aris. Setelah Mas Aris ketua Senatnya Afwan. Oh, berarti Mas Aris ketua Senat. Setelah Mas Aris Afwan. jadi ketua Mas Afwan, terus Mas Aris jadi BPM. Berarti saya pas masuk Mas Aris sudah di BPM soalnya. Emang dia pernah di BPM? Badan Loh iya nggak, maksudku pernah dia? Kayaknya enggak pernah deh. Mbak. Waktu itu deadlock Mbak. Kayaknya dia di cabang deh. Dia sekum cabang deh. Iya selain itu kan eksternal. Eksternal ekstra kampus. Dirimu setelah itu ya? Saya 96 Mbak. Setelah saya apa? masuk kuliah 96. Ketua Senat waktu itu, kalau sekarang kan namanya ketua BEM ya. Kemudian hari ini Senat, dulu bilang BPM. Oh iya. Nah, seingat saya Mbak, itu waktu Mas Afwan jadi ketua BEM, ketua Senat, atau istilahnya sekarang BEM, itu ketua BPM, saya lupa Mas Aris atau ini Mas Ilham. Ada dua itu deh. Fajar deh. Ilham. Ya Ilham tapi pengurus. Mungkin pengurus ya, tapi ketuanya saya nggak tahu siapa. Pokoknya, tapi yang vokal waktu itu yang saya lihat pas acara Pesma, dulu ospek istilah zaman sekarang Pesmaba ya. Itu BPM tuh ya ada Mas Aris, ada Mas Ilham yang sekarang di Jakarta ya. Itu masuk IKA juga nggak jelas, hilang. sorry. Itu yang satu. Oke. Mas Ilham, Mas Aris, Mas Venus BPM saya nggak lihat. Mas Venus waktu itu di AMJ masih. Pokoknya yang sudah Senat itu saya ingat senior semuanya, di atasnya Mas Afwan malah kan. Setelah Afwan ya? Maksudnya saya? Senat setelah Afwan, bukan? Saya ketua BEM-nya. Maksudnya gimana nih? Iya, ketua. Saya ketua BEM jauh setelah Mas Afwan. Ketua BEM masih ketua Senat Mas Afwan, setelah Mas Afwan ketua Senatnya anak IMM. Seingat saya sudah keluar. Mbak sudah nggak ada, maksudnya Mbak sudah lulus. Terus ada sekitar selisih 2 periode baru saya, dan itu tepatnya 99 Mbak. Berganti nama Senat, tidak lagi Senat tapi berganti nama BEM. Pas berganti BEM itu firstnya saya. Gitu Mbak. Pantesan aku juga bingung kemarin. Ada Presma, presiden. Kalau di fakultas ketua BEM, BEMFA tepatnya. Kalau di universitas presiden BEMU, Badan Eksekutif BEMU ya, BEMU ya, universitas. Gitu Mbak ceritanya. Ya seneng lah. Dulu tapi lebih terasa zaman dulu Mbak. Ya. Sekarang berbeda. Karena common enemy-nya hampir sekarang kurang ada. Kalau kita dulu kan common enemy-nya jelas, Orde Baru. Dan tekanan itu kan terasa. Dulu kurang tekanan. Menurut saya tekanan zaman dulu kita terasa banget. Sekarang harusnya juga sama aja lah. Mungkin faktor XXX yang ada di sekelilingnya itu deh. Saya nggak tahu ya. Orang bilang, sorry itu saya Mbak ya. Kalau ini sebenarnya ini di luar percakapan ini kita diskusi aja Mbak. Gak apa-apa, podcast bebas ini Mbak. Sekarang udah selesai ya. Sebenarnya tapi nggak apa-apa, bisa biar didengarin juga. Podcast mah gini Mbak. Kadang-kadang juga harus liar juga sedikit. Kalau menurut saya sih Mbak ya, maksud sih sekarang terkekang zaman kita deh, terkekang zaman Orde. Sekarang gini, dirimu dulu waktu mau ngadakan kegiatan dikasih duit nggak? Nggak kan? Enggak lah. Nyari duit sendiri kan? Nyari duit sendiri Mbak. Dirimu pernah tahu nggak sekarang itu mereka udah ada dana? Nggak tahu Mbak. Kan? Itu tapi bedanya. Itu yang membuat mereka jadi nggak pintar. Iya, itu maksud saya Mbak. Tapi saya dengar Mbak, ya. Saya pernah ketua BEM soalnya. Saya dengar yang jadi nggak apa-apa, ngomong saya aja. dengar jadi yang sekarang pengurus BEM ya. Ketika mengadakan event kayak Pesmaba, ya kan. Saya masih ingat betul ya, waktu saya
ketua BEM, kita ngadain event ospek kan pasti. Ospek itu semuanya yang jadi IO atau panitia kan kita kan. BEM semua dibantu oleh HMJ tentunya. Itu kalau nyari duit mah gampang sebenarnya. Tapi pertama kita nggak ada dana, cuman dana kan dari fakultas. Mahasiswa, dana fakultas cuman sebagian untuk hanya kepanitiaan aja, tapi beli kan dari mahasiswa sendiri yang mereka harus beli. Kalau itu saya paling kerjasama dengan, saya mendapat dana dari sponsor. Jadi oke, kami beli di warung ini, nanti kita suruh mahasiswa beli di situ. Kita minta selain potongan harga, kita minta disponsorin, buatin stiker, buatin spanduk, buatin ini gitu-gitu sih. Tapi saya dengar sekarang mereka bisa nyari duit, kumpul duit bisa sampai puluhan juta, dan itu bisa, saya dengar bisa sampai segitu ya sekarang. Iya. Saya dengarnya, ini mudah-mudahan saya salah, tapi saya dengar gitu. Bisa Mbak, bisa pengurus, bisa dapat duit dari situ. Kalau saya mengasumsikan zaman saya, memang bisa. Kalau cuman waktu itu kan kita nggak ada pikiran ke sana. Enggak. Jadi dari nothing tulus aja. Nothing tulus aja. Kerjasama, oke kita suruh mahasiswa beli di warung ini. Oke udah. Jadi ini cerita lucu. Kalau mau nyari dari situ kayaknya bisa. Kalau mereka, saya dapat info. Karena aku dapat kok. Oh ini bisa juga ya. Dulu saya dibisniskan. Saya juga nggak minta, cuman hanya minta dalam bentuk spanduk. Iya. Minta dalam bentuk ini kaos atau apa gitu. Karena dirimu gitu. Aku kan bendahara. Beberapa periode adalah kandidat resmi, kayaknya di Jeddah ditulis bendahara deh. Iya kan. Terus kita dapat, misalkan kita bikin semuanya ya, aktivitas apalah, map apa-apa, kita pesan di sana, ya kan? Iya. Di perusahaan A, kan dapat fee. Yes. Kalau dulu aku masih ingat dapat. Kalau sekarang mungkin mereka dapat. Loh, aku dapat. Terus aku bertanya, masih ke uang apa? Gitu loh. Ya uang fee-mu gitu. Dulu kita nggak minta. Dulu aku dapat. Dikasih kan? Dulu kita nggak minta. Loh, aku kan dikasih. Tak ceritakan. Kitanya dalam bentuk itu dibalikin dalam bentuk spanduk, stiker. Loh, sudah aku dapat. Terus aku ngomong gini, udah gini aja Mas, bikinin pin buat panitia gitu. Itu kita nggak ada pikiran buat dapat duit. nggak ada pikiran. Aku dapat duit. Diwujudkan dalam bentuk barang gitu. Iya, loh enggak, ini buat kamu loh, buat apa? Kamu kan yang ngurusin material. Ini pertama kali aku tahu. Oh, enggak wis Mas. Terus apa? Ya buat panitia, yang kerja panitia semua. Terus bikinan apa? Bikin kaos. Ingat zamanku bikinkan pin. Mbak tahu Mbak, ini sekarang enggak. 3-4 tahun lalu ada satu organisasi, saya nggak usah sebut ya, itu. Saya datang ke mereka, adik-adik, ternyata pertengkaran mereka itu karena isunya adalah dana waktu kegiatan di ospek itu. Ya, terus sekali, dan itu bukan angka 5-10 juta loh Mbak. Ya iyalah, sekarang gini, mahasiswa kita itu ribuan. Iya, gila. Terus kalau kita bikin kerjasama, ya itu tadi, ketika kita sekarang ngomong CSR, anggapannya CSR kita bikin kerjasama seperti ini. Nggak usah pergi jauh-jauh lah, mau rekreasi. Semoga saya salah Mbak. Jadi untuk menjadi ketua BEM itu dulu adalah perang gagasan. Iya, sekarang itu memang perang gagasan, kamuflasenya sebenarnya, tapi sebenarnya untuk ujungnya jangan-jangan untuk kekuasaan yang tadi itu, kegiatan event-event yang bisa dapat project-project itu. Makanya maybe mudah-mudahan saya salah lagi. Ya nggak ngerti. Tapi maksudku gini, yuk aku kan mesti ngomel-ngomel ya kalau suruh ngisi acara gitu. Ada kita loh gitu, ada mbak-mbaknya, ada mas-masnya yang bisa ngomong gitu, yang ngajarin mereka nggak ngerti apa-apa, ngertinya ya itu tadi duit dia ngitungnya di atas angka loh. Aku kan bingung gitu pertama kali masuk gitu ya, udah kebiasaan sama anak-anak kecil di SD yang bisa diatur, ketika masuk ke lingkup mahasiswa, kok kayak gini, dia sudah ngomong keuntungan saya segini. Ketika saya, misalnya dia mau manggil Tulus untuk pandeminya, sekian jual tiket gini. Sudah ngitung seperti itu. Kita dulu enggak ya? Kalau kita ngundang Iwan Fals zaman saat itu, EBIT GAD deh. Ya opo EBIT GAD itu sukses datang ke sini, ya sudah selesai. Kita bisa menghadirkan itu, bahagia. Iya kan? Sekarang beda. Mereka sudah ngitung tiket. Ya Allah. Tapi satu sisi oke lah. Ya nggak apa-apa, itu belajar bisnis. Belajar bisnis kan? Iya nggak apa-apa. Ya cuman gini, pantesan ya. Tahu gitu kita kaya dari dulu ya. Bukan gitu loh. Kita ngadakan berapa event gitu loh, ya kan. Kalau anak-anak sekarang ya sudah bawa, ya contoh lah. Tapi nggak, mungkin ada benarnya juga. Coba zaman kita dulu. Anak sekarang lebih nekatnya gini. Mereka bisa
bekerja di segala macam zaman kita dulu itu kan lebih pintar cari duit lah anak zaman sekarang dibanding kita Mbak ya. Iya. Kita dulu benar-benar nggak pintar sama sekali. Lebih ketulus ya kerja. Iya. Beneran deh. Nggak ada yang penting dapat nasi sepiring gitu ya. Sorry kalau saya kuliah ya. Yang penting nasi bungkus bisa makan udah. Loh iya. Jadi panitia kan. Loh iya. Dulu makan pagi siang sore. Dulu karena ibuku menjahit dulu. Iya. Saya bekerja ikut ibuku. Ketika saya nego ke perusahaan-perusahaan dan dapat customer, saya kan dikasih uang sama ibu. Berarti pada saat itu saya menghasilkan duit. Teman-teman aktivis itu masih gini, nunggu dihinai. Loh iya. Dan itu yang membuat aku punya ikatan kuat sampai sekarang. Mereka mengingat sekali. Aku sebenarnya enggak pengen balas budi itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih pintar, Mbak. Ini karena kebukanya di forum ini, Mbak. Jujur ini, Mbak. Sorry saya potong, Mbak ya. Iya. Ada juga yang pintar, Mbak. Seperti Mbak juga pintar. Ada juga pintar lagi, Mbak. Gimana? Ada. Nanti Mbak nonton di podcast ini, di sini, yaitu tamunya adalah, bintang tamunya dulu namanya Sudar Maji. Dan Prof Ulum. Saya baru tahu ya. Ternyata mereka bisa dapat duit. Mereka dapat duit. Dirimu ke Jakarta, ke depan rumahku terus bilang gini, Mbak aku pulang nggak punya sangu. Iya. Hai Prof. Pinter. Iya. Cuman segitu udah pada pintar jadi. Cuman zamanku mungkin berbeda lagi, berapa tahun lagi berbeda lagi, berbeda lagi sampai sekarang. Anakku sekarang itu dia kerja apa aja mau dapat duit. Beneran. Semua dihitung dengan duit. Lu beneran? Iya. Ini karena anak saya sudah di kuliah semasa aktivis seperti kita dulu. Itu beda. Iya sih. Iya. Mungkin Demam belum ya, anaknya masih kecil. Sudah gede semua. Udah gede tah? Udah gede. Udah kuliah? Udah kuliah semuanya. Ya sudah. Udah aktivis semua. Sudah beraktivitas semua. Oh, aktivitas, bukan aktivis. Nah, aktivitas sama aktivis kan berbeda. Beda. Nah, jadi makanya aku melihat aktivis anakku sekarang. Misalnya anakku ikut organisasi eksternal ya. Mana kata ibu menarik, nggak ada menarik-menariknya. Dia ngomong gitu. Iya sih, zaman udah beda. Dia ngomong gini, kenapa kamu kepingin masuk organisasi eksternal ini? Karena bapak ibu saya di sini. Dia ngomong gitu kan pertama. Ya sudah, belajar sama bapak ibunya. Ya makanya saya disuruh bapak sama ibu masuk karena saya biar tahu di dalamnya seperti apa. Terus dia ngomong, nggak ada menariknya. Terus gimana? Karena dulu perang gagasan bicara dulu ideologi, kan menarik sekali. Karena kita bicara ideologi, kita bicara kapitalisme, bicara komunisme, ya, makanya kan itu. Ketika kita ngomong organisasi eksternal, ngomong kapitalisme. Terus aku ngomong gini, ya sudah, masuk saja. Kenapa itu bermanfaat nanti kalau kamu sudah tua? Ya, relationship-nya. Iya. Kenapa? Ya sudah. Jadi berarti dari bahasan dia atau mungkin dia anak generasi sekarang pinginnya berbeda sama keinginan kita dulu. Cita-cita kita kayaknya sederhana deh ya. Dulu. Ingat Mas Alvan ya? Iya. Mas Alvan kalau nulis dapat duit dari koran itu bahagianya sudah luar biasa. Gitu. Kalau anak sekarang kan enggak. Bisa-bisa dia bikin podcast juga. Kerja bikin apa. Bunga aja dijual. Kalau dulu kan enggak. Mereka sudah pinter. Ponakanku gini. Ngapain? Tes maba tante, saatnya kita berjualan begini. Dia ngomong, ada anak yang malas itu bisa dimanfaatkan oleh anak yang tidak malas gitu. Betul. Iya kan? Kalau dulu enggak ya, enggak ngerti. Dulu cuman ada mahasiswa aktivis sama mahasiswa kupu-kupu itu toh. Iya kan? Kuliah pulang. Nah, kalau aktivis ya benar-benar aktivis, enggak pernah pulang. Kan itu kupu-kupu nih kayaknya. Kan dulu gitu. Bawaannya mak-mak gini anduk, sikat gigi itu masuk tas. Sekarang nggak boleh tidur kampus. Iya. Oh iya sekarang udah nggak bisa. Nggak boleh. Aduh, dulu tuh kampus kalau dibilang istri saya kampusku rumahku. Iya betul. Aku cewek nggak pernah takut kayak anak sekarang. Saya berpikir gini, paling saya dulu terjadi sesuatu ya kalau pikiran kita macam-macam. Iya. Tapi kita dulu cowok-cewek tidur aja. Ya sih. Iya. Dulu iya benar Mbak. Itu loh. Ya nggak tahu sih masanya sudah beda sih Mbak. Ya nggak bisa ngomong, nggak ngerti. Kita ngomong tentang masa depan anak-anak muda sekarang. Ayo anak muda yang di kampus, kalau kamu jadi aktivis ya jadi aktivis yang beneran dong. Gitu loh. Sekarang udah beda, pergaulannya sudah semakin tinggi Mbak. Nanti kita diskusi lagi. Saya berdoa dan berharap Mbak jadi anggota DPR. Amin. Di Kota Malang sehingga kalau datang ke sini auranya lebih beda lagi, naik lagi levelnya nih. Ya kalau nama anggota DPR siap Bu, silakan Bu. Ya enggak lah.
Nggak boleh gitu. Kan DPR itu kata anakku melayani. Oh gitu. Ngapain ada anggota dewan terus kita sibuk-sibuk kayak Siap. gitu. Dia ngomong kayak gitu. Lo terus gimana harusnya Mas gitu. Ya kan mereka wakil rakyat. Dia harus jadi jembatan kita untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Kita dulu mana berani ngomong kayak gitu. Betul. Iya kan berbedanya. Gitu. Yang pasti saya doakan Mbak jadi, teman saya juga jadi, si Anang Fatoni, Ada Dapil lagi? Sukun. Ya, Sukun ada. ya? Anang ya. Adik satu angkatan, Mbak. Adiknya Mbak juga. Iya, 6 kata. Anang Satu lagi. Siapa lagi? Ahan. Oh, Ahan Dapil Waru. Dapil Lowakwaru Nomor nomor 2. nama lengkap siapa? Ahan Syahrul Arifin. Sahrul Arifin, Dapil Lowakwaru dari Partai Golkar nomor 2. Kota Malang, terus Anang Fatoni dari Partai Klojen. Demokrat, Klojen nomor 1 ya, nomor 1 ya. kalau nggak salah. Saya nggak tahu. Nomor 1. Anang Fatoni pokoknya dari Partai Demokrat. Kemudian Mbak Dihin dari Partai PDIP, Kedung Kandang nomor urut 8. 8. Infinity. Di Infinity ini. Saya nggak mau nomor lain. Asik. Berjuang gitu. tanpa henti. Ya, Infinity. Good luck buat Mbak, sukses selalu buat Terima Mbak dan kasih. pastinya sehat selalu. Salam Amin. buat Mas Aris, Amin. mantan senior saya. Bukan mantan, senior saya. Terima Kita kasih. ketemu lagi. Iya pasti Mbak. Tanggal 4, Tanggal 4 Munas IKA IKA UMM. UMM. Semoga sukses selalu buat Amin. IKA dan lancar acaranya. Sekali Terima lagi terima kasih kasih. kehadirannya Mbak. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Terima kasih Mbak ya. Oke teman-teman semuanya, Victorian Podcast kita akhiri. Jumpa lagi di podcast next dan kita ketemu dengan tamu-tamu yang sama hebatnya. Lebih hebat. Sama hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Waalaikumsalam sehat selalu buat warahmatullahi Victorian semuanya. Thank you.